Bu, jangan tanda tangani kontrak ini. Itu berbahaya untuk perusahaan kita. Suara itu bukan datang dari direktur keuangan atau konsultan hukum, melainkan dari Radit, seorang OB yang sedang meletakkan kopi di meja rapat. Maya, sang CEO cantik yang dijuluki Ice Queen, hanya menatapnya dingin. Ruangan itu meledak dalam tawa ejekan. Yuda, sang manajer operasional, menunjuk ke arah Radit. "Tahu apa kamu soal bisnis triliunan rupiah? Sana, balik cuci piring." 1 jam kemudian, tawa itu berubah menjadi keheningan yang mencekam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin tahu yang menonton cerita ini dari kota mana saja. Tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling mengenal. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Pagi itu, suasana di lantai 40 gedung PT Arkana benar-benar sangat sibuk. Semua orang terlihat rapi dengan pakaian kantor yang mahal. Di dalam ruang rapat utama, Maya yang menjabat sebagai CEO sedang duduk di kursi besarnya. Maya adalah wanita yang sangat teliti dan tegas. Itulah sebabnya banyak orang merasa segan saat berbicara dengannya. Di atas meja kayu yang besar, sudah tersedia tumpukan dokumen tebal dari perusahaan Global Tech. Dokumen ini adalah kontrak kerjasama investasi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Bagi PT Arkana, kontrak ini adalah kesempatan emas untuk menjadi perusahaan nomor 1 di bidang teknologi. Maya memegang sebuah pena di tangannya. Dia membaca lembar demi lembar kontrak itu dengan sangat serius. Di sebelah kanannya, ada Yuda yang menjabat sebagai manajer operasional. Yuda adalah orang yang paling bersemangat agar kontrak ini segera ditandatangani. Dia terus-menerus memberikan alasan kepada Maya bahwa kerjasama ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar dan bonus yang melimpah bagi semua karyawan. Yuda bahkan mengatakan bahwa Global Tech adalah perusahaan paling aman di dunia saat ini. Maya sebenarnya sempat berhenti sebentar saat membaca pasal tentang jaminan aset perusahaan. Namun karena Yuda dan para direktur lainnya terus meyakinkannya, Maya akhirnya mulai percaya bahwa tidak akan ada masalah apa-apa. Semua orang di dalam ruangan itu terlihat senang. Mereka sudah membayangkan pesta besar setelah acara tanda tangan ini selesai. Di tengah suasana yang sangat formal dan serius itu, tiba-tiba pintu ruang rapat terbuka secara pelan. Radit, pria yang bekerja sebagai office boy atau OB di kantor itu, masuk membawa nampan berisi beberapa cangkir kopi panas. Radit memakai seragam biru yang warnanya sudah mulai pudar karena sering dicuci. Dia berjalan dengan tenang dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Kehadiran Radit di ruangan itu sebenarnya adalah hal yang biasa, karena dia memang bertugas menyiapkan minuman untuk para tamu dan atasan. Namun, pagi ini ada yang berbeda dengan sikap Radit. Setelah meletakkan kopi di depan Yuda dan para direktur lainnya, Radit berjalan menuju kursi tempat Maya duduk. Saat dia meletakkan cangkir kopi terakhir tepat di samping tangan Maya, dia sengaja berdiri lebih lama di sana. Radit melirik ke arah dokumen kontrak yang sudah siap untuk ditandatangani. Sebelum Maya sempat menekan ujung penanya ke atas kertas, Radit berbicara dengan suara yang cukup keras sehingga terdengar ke seluruh ruangan. "Bu Maya, tolong jangan tanda tangani kontrak ini. Jika ibu tetap melakukannya, perusahaan ini akan hancur dalam waktu singkat," ucap Radit. Perkataan itu membuat tangan Maya berhenti seketika. Seluruh ruangan mendadak menjadi sangat sepi karena semua orang merasa kaget dengan keberanian seorang OB yang berani mencampuri urusan penting perusahaan. Heningnya ruangan itu hanya bertahan beberapa detik saja, sebelum akhirnya pecah oleh suara tawa yang sangat keras dari Yuda. Yuda berdiri dari kursinya sambil menunjuk-nunjuk wajah Radit. "Kamu ini cuma tukang bersih-bersih, tahu apa soal bisnis triliunan?" ejek Yuda sambil tertawa meremehkan. Semua direktur lainnya ikut tertawa mendengar ucapan Yuda. Mereka merasa apa yang dikatakan Radit adalah hal yang paling lucu yang pernah mereka dengar. Ada yang bilang kalau Radit mungkin kurang tidur. Ada juga yang menyuruhnya untuk segera kembali ke pantry dan mencuci piring saja. Yuda bahkan mengambil serbet yang ada di meja dan melemparkannya ke arah Radit sebagai bentuk penghinaan. Maya sendiri menatap Radit dengan tatapan yang sangat dingin. Dia tidak mengerti kenapa seorang OB yang biasanya pendiam bisa berkata seperti itu di depan tamu-tamu penting dari Global Tech.
Maya merasa malu karena merasa wibawanya terganggu di depan umum. Dia menyuruh Radit untuk segera keluar dan meminta maaf atas ketidaksopanannya. Meskipun dihina habis-habisan dan ditertawakan oleh semua orang hebat di ruangan itu, Radit tidak terlihat marah ataupun takut. Dia tetap berdiri tegak dengan tatapan mata yang tenang namun tajam. Dia kembali menatap Maya, seolah-olah ingin memberikan peringatan terakhir bahwa bahaya besar sedang mengincar PT Arkana. Setelah melihat bahwa Maya tidak akan berubah pikiran, Radit akhirnya menundukkan kepalanya sedikit, berbalik, dan berjalan keluar dari ruangan dengan langkah yang santai. Saat pintu tertutup kembali, tawa mengejek dari Yuda masih terdengar jelas, sementara Maya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan proses tanda tangan tersebut karena menganggap ucapan Radit hanyalah omong kosong belaka. Setelah pintu ruang rapat tertutup rapat di belakang Radit, suasana di dalam ruangan yang tadinya tegang mendadak pecah oleh suara tawa yang sangat riuh dan penuh dengan nada penghinaan. Yuda, yang masih merasa sangat kesal sekaligus geli, kembali duduk di kursinya sambil terus menggeleng-gelengkan kepala, seolah-olah dia baru saja menyaksikan pertunjukan sirkus yang paling lucu sepanjang hidupnya. Dia mengambil gelas air putih di depannya, meminumnya sedikit, lalu kembali mengejek Radit di depan para tamu dari Global Tech dengan mengatakan bahwa staf kebersihan di PT Arkana memang terkadang suka berhayal menjadi pahlawan karena terlalu banyak menonton film atau membaca berita bisnis yang tidak mereka mengerti. Yuda bahkan sengaja mengeraskan suaranya agar seluruh direktur di sana mendengar betapa ia menganggap Radit sebagai orang gila yang butuh perawatan medis karena sudah berani mengganggu jalannya sekesepakatan bernilai triliunan rupiah hanya dengan modal omong kosong yang tidak masuk akal. Maya sendiri, meskipun berusaha tetap terlihat tenang dan profesional, tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Wajahnya yang cantik tampak sedikit memerah karena merasa harga dirinya sebagai pemimpin perusahaan besar baru saja dirusak oleh perilaku lancang seorang pesuruh kantor. Maya berkali-kali meminta maaf kepada perwakilan Global Tech atas ketidaksopanan stafnya, sambil memastikan bahwa masalah ini tidak akan mengganggu kerjasama mereka, karena ia akan segera memberikan sanksi tegas kepada Radit setelah rapat ini selesai. Para direktur lain pun tidak ketinggalan ikut memberikan komentar pedas. Mereka saling melempar candaan tentang bagaimana mungkin seseorang yang setiap harinya hanya memegang sapu dan kain pel bisa mengerti isi kontrak hukum yang disusun oleh pengacara internasional tingkat tinggi. Baginya, peringatan Radit hanyalah debu yang harus segera disapu bersih agar tidak mengotori rencana besar mereka untuk menguasai pasar teknologi dan mendapatkan bonus yang sangat melimpah di akhir tahun nanti. Di sisi lain, meskipun suasana di dalam ruangan sangat menghina dirinya, Radit yang sudah berada di luar ruangan tetap menunjukkan ketenangan yang sangat luar biasa, seolah-olah semua caci maki itu hanyalah angin lalu yang tidak berarti apa-apa. Dia berjalan perlahan menuju area pantry, tempat di mana para pekerja rendahan lainnya berkumpul, dan ia bisa merasakan tatapan kasihan sekaligus takut dari rekan-rekan kerjanya yang rupanya sudah mendengar kabar tentang keributan di ruang rapat melalui bisik-bisik staf administrasi. Teman-teman sesama OB mendekati Radit dengan wajah cemas. Beberapa dari mereka menyarankan agar Radit segera menyiapkan surat pengunduran diri atau setidaknya mencari pekerjaan baru sebelum Yuda benar-benar memecatnya dengan cara yang lebih memalukan. Namun, Radit hanya tersenyum tipis dan tetap melanjutkan pekerjaannya membersihkan meja pantry serta mencuci cangkir-cangkir kopi yang kotor dengan sangat teliti, seolah tidak ada beban sedikit pun di pundaknya, meskipun masa depannya di PT Arkana sedang berada di ujung tanduk. Di dalam pikirannya, Radit sedang melakukan perhitungan yang sangat rumit. Dia tahu persis bahwa kontrak yang baru saja ditandatangani oleh Maya memiliki lubang hukum yang sangat fatal yang sengaja disembunyikan di balik bahasa-bahasa teknis yang sangat sulit dipahami oleh orang awam. Radit menatap jam tangannya yang sudah tua dengan penuh arti. Dia tahu bahwa tawa kemenangan Yuda dan para direktur sombong itu hanya akan bertahan selama 60 menit ke depan sebelum kenyataan pahit menghantam mereka semua tanpa ampun. Baginya, hinaan tentang kemiskinannya atau status sosialnya sebagai seorang OB tidaklah menyakitkan, karena ia tahu bahwa sebentar lagi status tersebut tidak akan berarti apa-apa ketika seluruh aset PT Arkana mulai berpindah tangan secara ilegal ke tangan para penipu profesional. Setelah tanda tangan resmi dibubuhkan di atas materai,
Suasana di dalam ruang rapat berubah menjadi sangat meriah, seolah-olah PT Arkana baru saja memenangkan perang besar yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Yuda dengan wajah yang sangat sumringah segera memerintahkan staf administrasi untuk mengeluarkan botol-botol minuman mewah dan gelas kristal yang sudah disiapkan sejak pagi, karena menurutnya momen ini adalah pencapaian tertinggi dalam sejarah karir mereka semua. Suara dentingan gelas yang saling bersentuhan memenuhi ruangan, diiringi dengan gelak tawa para direktur yang saling memberikan selamat satu sama lain atas keberanian mereka mengambil risiko besar demi keuntungan triliunan rupiah. Maya sendiri tampak mulai bisa bernafas lega, meskipun dalam hatinya masih ada sedikit ganjalan yang tersisa akibat ucapan Radit tadi, namun ia berusaha menyingkirkan perasaan itu dengan meyakinkan dirinya sendiri bahwa para ahli hukum perusahaan sudah memeriksa kontrak tersebut dengan sangat teliti. Semua orang di ruangan itu benar-benar tenggelam dalam euforia kemenangan. Mereka sibuk membicarakan rencana liburan mewah, mobil baru, dan ekspansi besar-besaran yang akan dilakukan PT Arkana ke luar negeri dalam waktu dekat, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja menyerahkan kunci rumah mereka kepada pencuri. Yuda bahkan kembali mengolok-olok Radit dengan mengatakan bahwa kesuksesan hari ini adalah bukti bahwa peringatan orang miskin tidak perlu didengarkan karena hanya akan menghambat kemajuan. Sementara perwakilan dari Global Tech hanya tersenyum tipis dengan tatapan yang sangat dingin. Namun tidak ada satupun orang di ruangan itu yang menyadari bahwa senyum itu adalah senyum kemenangan seorang penipu yang berhasil menjerat mangsanya. Di saat yang bersamaan, di luar ruang rapat yang bising dengan suara tawa, Radit sedang berdiri dengan tenang di dekat jendela besar yang menghadap langsung ke arah pemandangan kota Jakarta yang sangat padat. Dia sama sekali tidak merasa sedih karena diabaikan atau merasa marah karena dihina habis-habisan, melainkan ia sedang memantau pergerakan waktu di jam tangannya dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, seolah sedang menunggu sebuah bom waktu yang siap meledak. Radit tahu betul bahwa setiap detik yang berlalu saat ini adalah waktu yang sedang digunakan oleh para penipu dari Global Tech untuk mulai memindahkan saldo aset perusahaan melalui sistem perbankan internasional yang sangat sulit untuk dilacak kembali. Sementara para petinggi PT Arkana sibuk berpesta dan saling memuji di dalam ruangan yang dingin itu, Radit sedang menghitung mundur menit-menit terakhir sebelum kontrak tersebut secara otomatis mengaktifkan klausul pengalihan kepemilikan aset agunan yang sangat merugikan. Teman-teman sesama pekerja rendahan yang lewat di sampingnya menatap Radit dengan penuh rasa kasihan karena mereka pikir Radit sedang melamun meratapi nasibnya yang sebentar lagi akan dipecat secara tidak hormat karena dianggap sudah mengacaukan suasana rapat penting. Radit hanya menarik nafas dalam-dalam dan tetap menjaga ketenangannya, karena ia sadar bahwa dalam hitungan menit saja, semua kebahagiaan palsu yang ada di dalam ruangan itu akan hancur berantakan ketika notifikasi kegagalan transaksi dan laporan pembekuan aset mulai masuk ke ponsel pribadi milik Maya. Dia sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi badai besar yang akan segera datang, di mana semua orang yang tadinya menertawakannya akan menyadari bahwa satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup ada di tangan seorang pria yang barusan mereka suruh pergi untuk mencuci piring di pantry belakang. Tepat 30 menit setelah pesta kecil di dalam ruang rapat itu dimulai, suasana kegembiraan yang penuh dengan suara tawa dan dentingan gelas kristal mendadak berubah menjadi kesunyian yang mencekam ketika sebuah bunyi notifikasi yang sangat nyaring terdengar dari tablet milik Maya. Maya yang tadinya sedang tersenyum sambil mendengarkan pujian dari para direkturnya, perlahan-lahan mengambil perangkat tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar karena melihat tanda peringatan berwarna merah menyala di layarnya. Wajahnya yang semula cerah mendadak berubah menjadi sangat pucat, seputih kertas, saat ia membaca baris demi baris berita utama yang baru saja dirilis oleh portal berita keuangan internasional terkemuka. Berita itu menyatakan bahwa Direktur Utama Global Tech telah melarikan diri dari kantor pusatnya dengan membawa kabur dana investor, dan seluruh operasional perusahaan tersebut dinyatakan berhenti total karena terbukti menjalankan skema penipuan uang terbesar dalam 1 dekade terakhir. Maya merasa seolah-olah seluruh pasokan oksigen di ruangan itu menghilang seketika. Dadanya terasa sangat sesak hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja marmer agar tidak jatuh tersungkur ke lantai.
Seluruh direktor yang tadinya sangat berisik, kini membeku di tempat mereka masing-masing, menatap Maya dengan pandangan penuh ketakutan karena mereka menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk baru saja terjadi. Yuda yang tadinya paling keras tertawa, mencoba mendekat dan mengintip layar tablet tersebut. Namun begitu ia melihat tulisan perusahaan pilot dan skema Ponzi, botol minuman mewah yang ada di tangannya terlepas dan pecah berantakan di atas lantai, menciptakan genangan cairan yang kini terasa seperti tumpahan darah yang melambangkan kehancuran total PT Arkana. Kepanikan yang luar biasa mulai menyebar di seluruh ruangan seperti wabah yang tidak terkendali, membuat para petinggi yang tadinya sangat angkuh kini saling berteriak satu sama lain dengan nada suara yang penuh keputusasaan dan amarah. Maya dengan tangan yang masih gemetar hebat mencoba menghubungi nomor perwakilan Global Tech yang baru saja duduk di depannya. Namun yang terdengar hanyalah suara mesin yang menyatakan bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif lagi, seolah-olah orang-orang itu hilang di telan bumi dalam hitungan menit. Ruangan yang semula terasa seperti tempat paling mewah di Jakarta, kini berubah menjadi penjara yang sangat menakutkan, di mana setiap detiknya Maya menyadari bahwa seluruh aset perusahaan, gedung kantor, hingga tabungan masa depan para karyawannya telah berpindah tangan secara legal akibat tanda tangan yang ia bubuhkan tadi. Di luar ruangan, suasana kantor yang tadinya tenang juga mulai berubah menjadi kacau karena berita tersebut menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan televisi, membuat banyak staf mulai menangis dan berlarian tidak tentu arah karena takut kehilangan pekerjaan mereka. Di tengah kekacauan yang sangat mengerikan itu, Maya tiba-tiba teringat kembali pada suara tenang seorang pria berseragam biru yang tadi ia usir dengan sangat kasar karena dianggap mengganggu urusan besar para penguasa. Ia teringat bagaimana Radit berdiri di depannya dengan penuh keyakinan dan memperingatkan bahwa kontrak itu adalah surat kematian bagi perusahaan, sebuah peringatan yang kini terbukti menjadi kenyataan pahit yang sangat menghancurkan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Maya berlari keluar dari ruang rapat sambil mengabaikan teriakan Yuda dan para direktur lainnya. Hanya memiliki satu tujuan di pikirannya, yaitu menemukan Radit di ruang pantry belakang sebelum semuanya benar-benar terlambat dan perusahaan itu hilang selamanya dari tangannya. Maya berlari menyusuri lorong kantor dengan napas yang terengah-engah, mengabaikan tatapan bingung dari para staf yang melihat pemimpin mereka kehilangan kendali, hingga akhirnya ia sampai di meja kerjanya untuk mengambil kembali dokumen kontrak yang baru saja ia tanda tangani. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, ia membuka lembar demi lembar kertas tersebut dan langsung mencari pasal tentang agunan yang tadi sempat diperingatkan oleh Radit dengan sangat serius. Matanya terbelalak saat membaca sebuah kalimat kecil di pojok bawah halaman yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Sebuah klausul hukum yang ditulis dengan istilah sangat teknis dan rumit sehingga terlihat seperti kesalahan ketik biasa. Klausul itu menyatakan bahwa dalam waktu 60 menit setelah penandatanganan dilakukan, seluruh hak kepemilikan aset PT Arkana secara otomatis akan dialihkan kepada pihak kedua tanpa perlu adanya persetujuan tambahan dari Dewan Komisaris jika terjadi kegagalan likuiditas. Maya baru menyadari bahwa Global Tech telah merancang sebuah jebakan hukum yang sangat sempurna, di mana mereka sengaja menciptakan kondisi pilot buatan hanya beberapa menit setelah kontrak disahkan agar aset PT Arkana bisa disita secara legal oleh perusahaan cangkang mereka di luar negeri. Ia merasa sangat jantungnya seolah berhenti berdetak saat menyadari bahwa secara hukum saat ini ia bukan lagi pemilik sah dari gedung megah ini maupun seluruh saldo yang tersisa di rekening perusahaan, karena tanda tangannya tadi telah menjadi kunci pembuka pintu bagi para perampok berdasi tersebut. Ketakutan yang sangat dalam mulai menyelimuti pikirannya, karena ia tahu bahwa di mata hukum internasional, posisi PT Arkana sangat lemah dan peluang untuk memenangkan gugatan di pengadilan akan memakan waktu bertahun-tahun. Sementara, perusahaan akan bangkrut total hanya dalam hitungan hari. Kepanikan Maya semakin memuncak ketika Yuda masuk ke ruangannya dengan wajah yang sangat pucat dan melaporkan bahwa tim legal mereka baru saja menemukan fakta bahwa seluruh dokumen identitas dari perwakilan Global Tech yang tadi hadir di rapat adalah palsu dan tidak terdaftar di sistem manapun.
Yuda, yang tadinya sangat sombong dan banyak bicara, kini hanya bisa tertunduk lesu di depan meja Maya sambil memegang kepalanya yang terasa sangat berat karena menyadari bahwa karir dan nama baiknya akan hancur lebur akibat kesalahan fatal ini. Mereka berdua terdiam dalam keputusasaan, menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam lubang yang mereka gali sendiri karena terlalu serakah dan meremehkan peringatan yang datang dari arah yang paling tidak terduga. Di tengah kesunyian yang menyakitkan itu, Maya tiba-tiba teringat bahwa Radit tadi berbicara dengan nada yang sangat yakin, seolah-olah ia bukan hanya menebak, melainkan benar-benar mengetahui detail dari struktur kejahatan yang sedang dilakukan oleh Global Tech. Maya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melawan jebakan hukum yang sangat rumit ini adalah dengan menemukan seseorang yang memahami cara kerja otak para penipu tersebut. Dan orang itu bukanlah salah satu dari pengacara mahal yang ia bayar per jam. Tanpa membuang waktu lagi, Maya bangkit dari kursinya dan berlari menuju area pantry yang terletak di ujung koridor. Berharap bahwa Radit masih ada di sana dan belum pergi meninggalkan gedung ini selamanya. Ia merasa sangat malu karena harus mencari perlindungan kepada orang yang baru saja ia hina habis-habisan. Namun, egonya kini sudah tidak berarti apa-apa berbanding dengan keselamatan ribuan karyawan dan masa depan PT Arkana yang kini sedang berada di ujung tanduk kematian hukum yang sangat mengerikan. Maya akhirnya sampai di depan pintu pantry dengan napas yang memburu dan jantung yang berdegup sangat kencang. Sebuah pemandangan yang sangat tidak biasa bagi seorang CEO yang biasanya selalu tampil tenang dan sempurna. Di dalam ruangan kecil yang sederhana itu, ia menemukan Radit sedang berdiri membelakanginya, terlihat sangat santai sambil mencuci beberapa cangkir kopi porselen yang tadi digunakan di ruang rapat dengan gerakan yang sangat teliti. Suara gemericik air dari keran dan bau sabun cuci piring yang murah memenuhi ruangan itu, menciptakan suasana yang sangat kontras dengan keributan dan kepanikan yang sedang terjadi di seluruh penjara kaca PT Arkana saat ini. Maya berdiri mematung di ambang pintu selama beberapa detik, merasa tenggorokannya sangat kering dan lidahnya terasa keluh untuk sekadar memanggil nama pria yang 1 jam lalu ia usir dengan penuh hinaan. Ia memperhatikan betapa tenangnya punggung Radit. Sebuah ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang sudah tahu persis apa yang akan terjadi dan telah menyiapkan diri untuk menghadapi badai yang paling besar sekalipun. Ketika Radit akhirnya mematikan keran air dan perlahan memutar tubuhnya, ia tidak menunjukkan wajah kaget sedikit pun melihat pemimpin tertingginya berdiri di sana dengan air mata yang mulai menggenang di sudut mata. Sebaliknya, Radit hanya menatap Maya dengan tatapan datar yang sangat dalam. Seolah-olah ia sudah menunggu kedatangan Maya tepat pada detik ini juga, tanpa ada rasa dendam ataupun keinginan untuk membalas hinaan yang ia terima sebelumnya di ruang rapat yang mewah itu. Maya akhirnya memberanikan diri untuk melangkah masuk ke dalam pantry yang sempit itu, menanggalkan seluruh harga dirinya sebagai seorang direktur utama dan berbicara dengan suara yang parau serta bergetar hebat karena menahan tangis yang pecah. Ia memohon kepada Radit agar mau membantunya, mengakui dengan jujur di hadapan pria berseragam biru itu bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang sangat fatal karena terlalu sombong dan tidak mau mendengarkan peringatannya yang sangat berharga tadi. Di luar pantry, suara teriakan Yuda yang sedang panik memanggil-manggil nama Maya terdengar samar-samar. Namun Maya sama sekali tidak peduli lagi pada hal lain, selain jawaban dari pria yang sedang berdiri tenang di depannya ini. Radit meletakkan kain lapnya perlahan di atas meja, lalu menghela napas panjang sambil menatap Maya dengan pandangan yang menunjukkan bahwa ia sangat memahami betapa beratnya beban yang sedang dipikul oleh wanita itu saat ini. Radit mulai berbicara dengan nada suara yang sangat rendah, namun penuh dengan kewibawaan yang jauh melampaui statusnya sebagai seorang OB. Mengatakan bahwa ia tahu persis setiap detail dari klausul jebakan yang baru saja ditandatangani oleh Maya di dalam kontrak tersebut. Ia menjelaskan bahwa Global Tech bukanlah lawan yang bisa dihadapi hanya dengan pengacara korporat biasa, melainkan dengan taktik yang sama liciknya dengan yang mereka gunakan untuk menjerat PT Arkana ke dalam lubang kehancuran. Di momen itu,
Maya menyadari bahwa Radit bukanlah seorang pekerja rendahan biasa yang kurang beruntung dalam hidup, melainkan sosok misterius yang memiliki kecerdasan luar biasa dan pemahaman mendalam tentang dunia gelap keuangan internasional yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Radit menarik sebuah kursi plastik kecil yang biasa digunakan staf untuk beristirahat di sudut pantry, lalu mempersilahkan Maya untuk duduk, meskipun ruangan itu terasa sangat tidak layak untuk seorang CEO. Dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh wibawa, Radit mulai menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya, mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik seragam biru kusamnya yang sudah mulai pudar. Radit ternyata bukanlah orang sembarangan. 5 tahun yang lalu, ia adalah seorang analis risiko keuangan paling berbakat di bursa saham internasional yang dikenal karena kemampuannya mencium aroma penipuan dari jarak jauh. Namun karir gemilangnya hancur dalam semalam setelah ia dijebak oleh sindikat mafia keuangan yang sama dengan orang-orang di balik Global Tech karena ia menolak untuk bekerja sama dalam sebuah skema pencucian uang triliunan rupiah. Mereka menfitnahnya melakukan penggelapan dana nasabah, menghancurkan reputasinya hingga ke titik nol, dan membuatnya harus menghilang dari radar dunia bisnis global untuk melindungi nyawanya dari ancaman pembunuh bayaran. Selama bertahun-tahun, ia hidup berpindah-pindah dan sengaja memilih pekerjaan sebagai OB di PT Arkana agar tetap bisa memantau pergerakan musuh lamanya tanpa menarik perhatian sedikit pun, karena ia tahu bahwa suatu hari nanti, sindikat itu akan kembali muncul untuk memangsa perusahaan besar di Indonesia. Maya mendengarkan cerita itu dengan perasaan campur aduk antara kaget, kagum, dan rasa bersalah yang semakin mendalam, karena ia menyadari bahwa pria yang tadi ia hina sebagai rakyat jelata sebenarnya adalah seorang jenius yang level kecerdasannya jauh melampaui seluruh tim direksinya digabungkan menjadi satu. Radit menjelaskan lebih lanjut bahwa pola yang digunakan oleh Global Tech untuk menjerat PT Arkana adalah taktik klasik yang disebut The Mirror Trap, di mana mereka menunjukkan apa yang ingin dilihat oleh mangsanya, kekayaan dan pertumbuhan instan, sambil menyembunyikan rantai yang akan mencekik kurbannya. Ia menceritakan bagaimana ia sudah mempelajari profil Global Tech sejak pertama kali mereka mengirimkan proposal kerjasama ke kantor ini sebulan yang lalu, dan ia sudah mencoba berbagai cara halus untuk memperingatkan manajemen, namun selalu berakhir dengan pengabaian. Radit mengungkapkan bahwa alasannya tetap bertahan di perusahaan ini meski terus dihina oleh Yuda adalah karena ia melihat potensi besar dalam kepemimpinan Maya, yang sebenarnya jujur namun hanya tertutup oleh ego dan tekanan dari para investor yang serakah. Ia tahu bahwa kontrak yang baru saja ditandatangani itu sebenarnya dirancang untuk menghancurkan PT Arkana dalam waktu 1 jam setelah stempel perusahaan ditempelkan, sebuah mekanisme penghancuran otomatis yang sudah ia pelajari kodenya bertahun-tahun yang lalu. Di tengah pantry yang sempit itu, Radit tidak menunjukkan wajah kemenangan karena ramalannya terbukti benar, melainkan ia menunjukkan dedikasi seorang profesional yang siap turun kembali ke medan perang demi menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Maya kini melihat Radit bukan lagi sebagai seorang pembersih lantai, melainkan sebagai satu-satunya penyelamat yang memiliki kunci rahasia untuk membuka gembok kematian yang sedang melilit leher perusahaannya. Sebuah harapan terakhir di tengah badai kehancuran yang sudah berada di depan mata. Di tengah suasana pantry yang remang-remang, Radit tiba-tiba menunjukkan sebuah senyuman tipis yang membuat Maya merasa sedikit bingung sekaligus penasaran di tengah rasa putusnya yang mendalam. Radit kemudian menjelaskan sebuah fakta yang sangat mengejutkan, bahwa dia sebenarnya tidak tinggal diam sejak pagi hari saat ia melihat tumpukan dokumen Global Tech sudah berada di meja kerja Maya. Dengan ketenangan yang luar biasa, Radit bercerita bahwa ketika ia masuk ke ruang rapat untuk menyajikan kopi pertama kali sebelum acara dimulai, ia sudah menyiapkan sebuah strategi pertahanan yang sangat rahasia dan berisiko tinggi.
Saat semua direktur sedang sibuk berdebat dan tertawa sombong di sudut ruangan, Radit diam-diam menukar pena utama di meja Maya dengan sebuah pena khusus yang tampilannya sangat mirip dengan pena emas milik sang CEO. Pena tersebut bukan berisi tinta biasa, melainkan diisi dengan cairan kimia hasil eksperimen yang dikenal di dunia intelijen sebagai tinta penguap otomatis. Radit menjelaskan bahwa cairan tersebut memiliki sifat unik yang akan terlihat sangat nyata saat pertama kali digoreskan di atas kertas, namun akan bereaksi dengan oksigen dan menghilang sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun dalam waktu tepat 60 menit. Maya mendengarkan penjelasan itu dengan mata yang terbelalak tidak percaya, menyadari bahwa Radit telah melakukan sebuah tindakan sabotase yang sangat cerdas untuk melindungi perusahaan tanpa diketahui oleh satu orang pun di ruangan tersebut, termasuk dirinya sendiri yang waktu itu justru mengusir Radit dengan sangat kasar. Radit kemudian meminta Maya untuk melihat jam tangannya, menunjukkan bahwa waktu 1 jam sejak tanda tangan itu dibubuhkan baru saja berlalu beberapa menit yang lalu. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Radit mengajak Maya untuk kembali ke ruang rapat yang kini sudah kosong dan berantakan karena ditinggalkan oleh para direktur yang sedang panik di ruangan lain. Saat mereka berdua sampai di depan meja marmer tersebut, Maya dengan tangan gemetar segera membuka map kulit yang berisi dokumen kontrak asli yang ia yakini telah menjual seluruh aset perusahaannya kepada para penipu. Ketika ia membuka halaman terakhir yang berisi tanda tangan saksi dan stempel perusahaan dari pihak Global Tech, Maya hampir saja berteriak karena melihat pemandangan yang sangat ajaib di depan matanya. Bagian kertas yang seharusnya berisi tanda tangan para saksi kunci dan stempel resmi dari pihak lawan, kini benar-benar kosong melompong seolah-olah tidak pernah ada tinta yang menyentuh bagian tersebut. Tinta khusus yang disiapkan Radit telah bekerja dengan sempurna, menguap ke udara dan meninggalkan kertas putih bersih yang membuat seluruh dokumen tersebut menjadi cacat secara hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian. Radit menjelaskan bahwa tanpa tanda tangan saksi yang sah, kontrak tersebut hanyalah tumpukan kertas sampah yang tidak memiliki kekuatan hukum sedikit pun untuk menyita aset PT Arkana. Maya menatap Radit dengan tatapan yang penuh dengan rasa hormat dan syukur yang luar biasa, menyadari bahwa pria yang dianggapnya rendah ini baru saja memenangkan pertarungan melawan sindikat internasional hanya dengan bermodalkan sebuah pena dan kecerdasan yang sangat brilian. Maya terpaku di depan meja rapat. Jemarinya tergemetar saat meraba permukaan kertas yang kini bersih dari tanda tangan saksi. Seolah-olah dia sedang menyaksikan sebuah mukjizat yang mustahil terjadi di dunia bisnis yang kejam. Radit berdiri di sampingnya dengan sikap tenang, menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana bahwa dalam dunia hukum internasional, sebuah kontrak yang melibatkan pengalihan aset triliunan rupiah dianggap tidak sah atau cacat total jika salah satu unsur saksi kuncinya hilang atau tidak terbaca. Dengan hilangnya tinta pada bagian tanda tangan saksi pihak Global Tech, maka seluruh dokumen tebal tersebut hanyalah seonggok kertas tanpa nilai legalitas, sehingga jebakan yang mereka pasang untuk menyita aset PT Arkana secara otomatis gagal demi hukum. Maya merasa beban berat yang tadinya menghimpit dadanya hingga sesak seketika terangkat, meninggalkan rasa lega yang luar biasa sampai ia harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh lemas karena emosi yang meluap. Ia menyadari bahwa strategi Radit bukan hanya sekedar merusak dokumen, melainkan sebuah serangan balik yang sangat cerdas, karena pihak Global Tech tidak akan mungkin menuntut PT Arkana di pengadilan tanpa dokumen asli yang lengkap. Apalagi identitas mereka sendiri adalah palsu. Maya menatap Radit dengan pandangan yang benar-benar baru, menyadari bahwa di hadapannya bukan lagi seorang pria yang bertugas menyajikan kopi, melainkan seorang ahli strategi tingkat tinggi yang telah menyelamatkan ribuan nasib karyawan, hanya dengan memanfaatkan waktu 60 menit dan sedikit pengetahuan kimia. Di ruangan yang mulai gelap karena matahari terbenam itu, Maya merasakan sebuah perubahan besar dalam dirinya, di mana egonya sebagai seorang pemimpin yang sombong telah runtuh dan digantikan oleh rasa hormat yang sangat mendalam kepada pria yang selama ini dianggapnya tidak ada. Sesaat kemudian, pintu ruang rapat terbuka dengan kasar, dan Yuda masuk dengan wajah yang masih dipenuhi keringat dingin serta kepanikan yang luar biasa. Berteriak bahwa tim legal sudah menyerah karena mereka tidak menemukan celah untuk membatalkan kontrak tersebut. Yuda terdiam kaku saat melihat Radit berada di dalam ruangan itu bersama Maya, dan ia mulai memaki Radit kembali.
menyuruhnya pergi karena menganggap kehadiran seorang OB hanya akan menambah kesialan di tengah situasi bencana yang sedang mereka hadapi. Namun kali ini Maya tidak diam saja. Dengan suara yang sangat tegas dan penuh otoritas, ia membentak Yuda untuk segera diam dan menyuruhnya melihat sendiri apa yang terjadi pada dokumen yang tadi ia bangga-banggakan itu. Yuda melangkah maju dengan ragu, dan begitu melihat halaman kontrak yang kosong pada bagian saksi, mulutnya menganga lebar tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Sementara matanya beralih menatap Radit dengan rasa tidak percaya yang bercampur dengan rasa malu yang amat sangat. Radit hanya menatap Yuda dengan datar, tidak menunjukkan keinginan untuk membalas dendam atas semua hinaan yang ia terima, karena baginya kemenangan yang sesungguhnya adalah melihat PT Arkana selamat dari kehancuran total. Maya kemudian menjelaskan kepada Yuda dan seluruh jajaran direksi yang mulai berdatangan ke ruangan itu, bahwa Radit adalah alasan mengapa mereka semua masih memiliki pekerjaan dan mengapa gedung ini masih menjadi milik mereka. Maya secara terang-terangan mengakui kesalahannya di depan semua bawahannya, menyatakan bahwa kecerdasan tidak diukur dari seragam atau jabatan, dan ia tidak akan membiarkan seorang penyelamat seperti Radit kembali ke pantry belakang sebagai seorang pesuruh setelah apa yang ia lakukan hari ini. Keesokan harinya, suasana di gedung PT Arkana benar-benar terasa berbeda dari biasanya. Seolah-olah ada energi baru yang mengalir di setiap lantai setelah badai besar yang nyaris menghancurkan mereka berhasil dilewati. Maya berdiri di podium ruang aula utama yang dihadiri oleh seluruh karyawan, mulai dari jajaran direksi hingga staf kebersihan, untuk memberikan pengumuman yang paling penting dalam sejarah perusahaan tersebut. Dengan suara yang stabil dan penuh emosi, Maya secara terbuka menceritakan kronologi kejadian yang hampir membuat mereka semua kehilangan pekerjaan. Dan ia secara jujur mengakui bahwa kegagalan itu hampir terjadi karena kesombongan pribadinya sendiri. Maya kemudian meminta Radit untuk maju ke depan, namun kali ini pria itu tidak lagi mengenakan seragam biru kusam yang sudah pudar warnanya, melainkan setelan jas hitam yang sangat rapi dan elegan yang membuatnya terlihat seperti seorang eksekutif kelas dunia yang sesungguhnya. Di hadapan ribuan pasang mata yang terdiam takjub, Maya secara resmi mengumumkan pengangkatan Radit sebagai penasehat strategis utama perusahaan, dengan wewenang penuh untuk mengawasi setiap keputusan investasi dan manajemen risiko di PT Arkana. Maya juga menyampaikan permohonan maaf secara tulus atas perlakuan buruk yang selama ini diterima oleh staf-staf di posisi rendah, dan ia menegaskan bahwa mulai hari ini, budaya perusahaan akan berubah total untuk lebih menghargai setiap individu tanpa melihat latar belakang jabatan mereka. Tepuk tangan riuh yang sangat panjang memenuhi aula tersebut, bukan hanya sebagai sambutan untuk Radit, tetapi juga sebagai tanda rasa syukur karyawan karena mereka baru saja menyadari bahwa pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka adalah orang yang selama ini mereka temui setiap pagi saat sedang membersihkan meja dan menyajikan kopi di pantry. Setelah acara pengumuman selesai, Radit berjalan kembali menuju koridor lantai 40 dan berpapasan dengan Yuda yang terlihat sangat kuyuh, pucat, dan membawa sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya karena telah resmi dipecat akibat keterlibatannya dalam menerima suap dari pihak lawan. Yuda menundukkan kepala sangat dalam saat melihat Radit, tidak berani sedikit pun menatap mata pria yang dulu selalu ia hina dan ia lempari serbet kotor sebagai bentuk penghinaan di depan umum. Radit tidak mengatakan sepatah kata pun untuk mengejek atau membalas dendam. Ia hanya memberikan anggukan kecil yang menunjukkan bahwa ia sudah memaafkan segalanya, karena baginya keadilan sudah ditegakkan melalui hasil akhir yang nyata. Tak lama kemudian, Maya menghampiri Radit di depan jendela besar yang menghadap ke arah kota, tempat yang sama di mana Radit dulu sering berdiri sendirian sambil membawa nampan kopi di sela-sela pekerjaannya sebagai OB. Maya bertanya kepada Radit mengapa ia mau mempertaruhkan nyawa dan rahasianya hanya untuk menyelamatkan perusahaan yang sebelumnya tidak menghargainya sama sekali. Dan Radit menjawab dengan sangat tenang bahwa sebuah gedung yang besar hanya akan tetap berdiri kokoh jika pondasinya kuat. Dan ia melihat pondasi kejujuran masih ada di dalam diri Maya meskipun sempat tertutup oleh debu ego yang tebal.
Kini dengan Radit yang duduk di sebelah Maya sebagai penasehat paling terpercaya, PT Arkana mulai bergerak menuju kejayaan yang baru dengan cara-cara yang lebih jujur, transparan, dan sangat berhati-hati terhadap segala bentuk ancaman dari luar. Radit akhirnya mendapatkan kembali kehormatan dan posisi yang dulu sempat dirampas darinya. Namun kali ini ia memilikinya dengan cara yang jauh lebih bermakna, yaitu sebagai penyelamat yang muncul dari balik bayang-bayang pantry untuk membawa cahaya baru bagi ribuan orang yang menggantungkan hidup di bawah atap PT Arkana. Pesan moral utama dari cerita ini adalah bahwa nilai dan kecerdasan seseorang tidak pernah ditentukan oleh seragam, jabatan, atau status sosial yang mereka sandang. Karena seringkali, sosok yang paling bijaksana justru bersembunyi di balik kesederhanaan yang sering kita abaikan. Kesombongan dan sikap meremehkan orang lain hanya akan membutakan mata kita dari kebenaran dan bahaya yang nyata. Sementara kerendahan hati untuk mendengarkan masukan dari siapapun, termasuk dari posisi terendah sekalipun, dapat menjadi kunci penyelamat di saat-saat paling kritis. Kita diingatkan bahwa kehormatan sejati lahir dari integritas dan tindakan nyata untuk membantu sesama, bukan dari kemewahan jabatan yang bisa hilang dalam sekejap mata akibat keserakahan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini hingga akhir. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini. Tuliskan pendapatmu mengenai cerita ini di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.